Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Emil? Mas, siapa panggilannya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatih. Ya, Alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Sehat. Nji, semoga sehat semua Mas ya. Amin, amin. Ini nanti kita sharing saja, santai-santai. Kalau mau share screen, monggo. Sudah tak jadikan co-host ya Mas J. Oke, siap, Mas Nah, Fatih. ya, kita izin saya mulai dulu, Mas. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Kita mulai dengan membaca doa bersama ya, seperti kuliah kita di kelas. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga sharing siang hari ini bisa membuka wawasan keilmuan kita, menambah keberkahan ilmu ya yang nanti bisa bermanfaat dan pahalanya mengalir terus gitu ya. Karena ayahnya Mas Emil ini guru saya gitu ya. Beliau guru yang ngajari saya dasar-dasar ilmu negara ya, yang ngajari saya belajar sampai saya ada di posisi sekarang. Allahu yarham Prof Isra. Semoga pahala untuk beliau selalu mengalir. Amin. Dan ini sekarang dilanjutkan oleh Mas Emil yang sepertinya tidak tertarik untuk jadi dosen. Dan ini Mas Rizky Emil Birham ini saya nggak nemu IG-nya Mas, mohon maaf ya sih. Biasanya saya tag di IG, tapi kok saya nggak nemu IG-nya. Yang nemu IG-nya Mas Asrul. Jadi Allah, Mas. sepertinya beda akun ya, Jadi nggak nemu nih mana ini gitu ya. Nah, ini nanti sharing tidak hanya tentang lembaga negara sebenarnya Mas. Jadi kenapa saya menghadirkan praktisi di luar karena memang tidak hanya teori, teman-teman di kelas HTN ini saya berharap mereka punya wawasan tentang rencana karir, mumpung mereka masih semester 2, Mas. Jadi kenapa sebelumnya saya hadirkan Zaka dari MK yang kemarin kita ketemu di Bali, terus kemudian ada Mas Fuad dari anggota Dewan, DPRD Kota Malang, kemudian ada Rista dari Bawaslu, sekarang Mas Emil dari Setjen DPR RI. Semoga bisa menginspirasi juga adik-adik mahasiswa untuk karir ke depan, gitu ya. Nanti kalau saya jadi kerja di DPR saya dapat apa, misalkan ya. Gimana syarat-syaratnya? Jadi makanya request-nya itu adalah tidak 100% tentang teori, Mas. Jadi jujur, semoga nanti bisa ada ilmu lain yang bisa didapat oleh adik-adik. Nah, terima kasih sekali lagi Mas Emil sudah meluangkan waktunya. Oke, semoga Allah balas dengan yang lebih-lebih dan juga adik-adik. Sebenarnya hari ini tidak ada jadwal gitu, Mas. Jadi ini sama-sama mencari jadwal meluangkan waktu gitu ya, sehingga kalau sebenarnya hadir ada 5 kelas kurang lebih 200-an mahasiswa, tapi kalau ada sebagian yang sudah izin jam 2 ada kelas dan sebagainya, kelas luring Mas, kami sudah mulai luring, enggak apa-apa, ini sudah direcord, insya Allah nanti bisa ditonton lagi ilmunya, sharing pengalamannya. Tanpa menunggu banyak waktu, kurang lebih mungkin nanti ya luangnya waktunya Mas Emil. 30 menit tidak apa-apa, 45 menit tidak apa-apa. Waktu dan layar saya persilakan. Monggo Mas. Oke, terima kasih, Mas Fatih. Saya share screen ya, Mas Fatih ya. Bisa. Bisa. Oke. Biar enak, Mas. Yang Oh, ya. dilihat bukan wajah saya, tapi paparan. J, J, J. Oke. Terlihat ya, Mas, share screen-nya? Terlihat bagus, jernih. Wah, langsung DPR RI ya. Oke. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Salahuddin Al-Fatih dan rekan-rekan yang brilian dari Kampus Putih, Kampus
dari Muhammadiyah untuk Bangsa, Universitas Muhammadiyah Malang. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa bertemu dalam forum virtual untuk saling berbagi pengetahuan, pikiran, dan pengalaman. Dan salawat serta salam kepada teladan sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW. Dan ucapan terima kasih yang mendalam pada Bapak Fatih atas kepercayaan sekaligus kesempatannya kepada bagi saya untuk berbagi cerita ya mengenai lembaga negara, wabil khusus ke DPR-an. Rasanya senang dan terhormat sekali. Ya, sebagai permulaan, biasanya kan kenalan dulu ya. Nah, kalau kenalan tuh saya niru gayanya anggota dewan lah ya, pakai pantun. Berangkat kuliah jam 8, pulang kuliahnya membeli makan. Izinkan saya perkenalan supaya bertambah saudara dan juga teman. Oke, rekan-rekan, nama saya Rizky Emil Birham. Saat ini bisa dipanggil Emil atau Rizky atau Birham, sama saja. Saat ini saya bekerja di Sekretariat Dewan, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jadi tahun 2012 saya mulai magang di sana. Terus selang setahun kemudian lulus S2 tuh saya direkrut untuk jadi tenaga ahlinya anggota. Kemudian kerja sampai tahun 2019 ikutan CPNS, terima di Sekjen DPR. Jadi kalau di total saya tahun ini tahun 10 kerja di DPR, teman-teman semuanya. Ya, Mas Fatih kan kemarin ngomong ke saya untuk menawarkan kesempatan ke saya untuk bisa sharing mengenai lembaga negara, mengenai DPR khususnya. Tawarannya hari Minggu, kemudian ngobrol. Awalnya saya udah alhamdulillah udah seneng gitu ya awalnya, terus tanpa banyak pertimbangan pun udah langsung tentukan hari dan akhirnya disepakati ya. Akhirnya saya ngasih kabar tuh tapi mepet ke Mas Fatih baru semalam. Jadi saya mohon maaf ke Pak Fatih dan mungkin teman-teman yang sebelumnya udah punya agenda atau jam atau kelas lain gitu ya. Nggak apa-apa. Dan mohon maaf dan terima kasih untuk kesediaannya meluangkan waktu di Jumat siang ini. Jadi dari awal saya ada di DPR sampai hari ini ada beberapa hal yang mengesankan bagi saya ya kerja di sini itu karena saya baru menyadari bahwa ternyata DPR itu benar-benar representasinya rakyat ya. Dalam artian DPR itu benar-benar rumah rakyat. Jadi dari orang Indonesia, dari rakyat Indonesia paling timur sampai orang Indonesia yang ada di bagian paling barat itu ada semua di DPR dan berkumpul gitu di DPR. Dan yang mereka kerjakan sehari-hari itu ya ngomong ya, bicara, berpendapat. Jadi yang bikin saya mungkin em, ber bersemangat gitu ya, karena mereka sesuka-sukanya mereka bicara tuh mereka dituntut lebih banyak mendengar ya, lebih banyak cari informasi, lebih banyak menggali, lebih banyak baca dan lebih banyak mau tahu gitu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh rakyat gitu. Dan dari kesan itu yang bisa saya pelajari adalah kalau kita sudah mendengar,
kita baru bisa bicara, atau dibalik, kita baru bisa bicara, ngomong, berpendapat itu kalau kita sudah banyak dapat referensi, sudah banyak mendengar gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga sudah matur ke Pak Fatih supaya forum ini dibuat santai, dan sharing, diskusi interaktif, dua arah, dan saling melengkapi. Jadi belum tentu saya yang lebih duluan ada di DPR lebih tahu ketimbang teman-teman gitu ya. Dan supaya di awal ini saya nggak ngomong sendiri, saya pengen tahu sebenarnya pendapat dari teman-teman dulu nih. Apa sih yang sudah rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi ya sudah ketahui dari DPR, dan apa sih yang ingin teman-teman mahasiswa tahu lebih banyak atau lebih jauh soal DPR. Dua pertanyaan saya, Pak Fatih, boleh siapa saja yang menjawab, siapa Iya, saja yang boleh. menjawab, satu laki satu perempuan gitu mungkin Mas Fatih ya. Iya, silakan. Monggo, Mas dan Mbak. Wah, biasanya seneng Mas kalau ada politisi. Kayak waktu itu saya hadirkan politisi. Pertanyaannya kritis-kritis Mas. Tapi Mas Emil ini bukan politisi ya teman-teman. Di DPR bukan jalur partai politik ya Mas ya. Ini kan seleksi ya tenaga ahli. Nah ini silakan dijawab. Nah, monggo. Ada senior juga ini Mas. Jadi tidak cuma mahasiswa semester 2, ada Bung Fendi. Semester berapa ini Bung Fendi ya? Mengulang, memperdalam keilmuan tentang dana negara. Silakan, monggo Mas dan Mbak. Halo. Ini ki awan ini ki Mas. Iya, siang. Iya. Jam mengkhawatirkan. Oh ya, siapa ini? Saya Abdullah Cahya, NIM 175 dari kelas D. Oke, silakan Mas Cahya. Mungkin sedikit yang saya ketahui dari DPR itu, DPR merupakan suatu lembaga negara, yaitu lembaga legislatif yang mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dan membantu mensuarakan suara rakyat. Nah, mungkin itu yang seperti yang mungkin sedikit saya tahu ya Pak. Oke, terima kasih. Yang saya ingin ketahui dari DPR itu kan di sosial media gitu Pak, banyak ya kayak foto-foto DPR kayak di rapat gitu, terus banyak yang tidur gitu Pak. Itu atau lagi kosong. ngapain ya Pak? Atau kosong ya? Oh iya. Ya, nah ini mungkin itu saya ingin mengetahui itu apa yang dilakuin gitu Pak. Banyak kan banyak tidur gitu Pak yang di sosial media gitu. Jangan ya. Mas Fatih, to the point. Ini polos Mas. Pertanyaan polos ya. Ini masih semester 2. Ya, satu lagi Mbak. Satu lagi yang perempuan. Terima kasih Mas saya. Mbak siapa ini? Mbak siapa yang mau memberikan suara? Halo? Silakan. Tadi saya melihat Mbak Luis Elmareta ada? Iya Pak, ada. Ini keturunan luar sepertinya Mas Emil ya, kalau dilihat dari namanya ya. Nah, gimana Mbak? Panggilannya siapa? L? Bukan ya? Panggilannya Luis Pak. Oh Luis kan? Nah, Mbak Luis, kira-kira menurut Mbak Luis DPR itu apa sih gitu? Yang Mbak Luis tahu gitu dari sosial media kah atau dari koran, dari ya sekilas gitu. Gimana Mbak Luis? Menurut yang saya ketahui itu DPR itu sebuah perwakilan rakyat gitu. Jadi untuk mensuarakan suara rakyat gitu Pak. Wes gitu. Iya, kayak penyambung lidah rakyat ya. Nah, kayak bukunya Soekarno. Nah, oke, gitu. Makasih Mbak Luis. Ada 2 nih Mas dari Mas Pak. Ya, dan Mbak Luis. Makasih Mbak. Langsung direspon. Sama Mbak Luis. Ya, makasih Mas Cahya sama Mbak Luis responsnya. Sebenarnya yang saya akan paparkan beberapa waktu ke depan itu nyambung sama yang Pak Fuad presentasikan ya, Mas Fatih ya. Jadi setelah ngomongin partai politik, nah muaranya tuh habis mereka
kaderisasi di partai politik. Nah, mereka ikut pemilihan umum, pemilu, legislatif. Nah, nanti yang kepilih masuklah ke DPR ini. Jadi memang ya bagus sih Mas Fatih ya sistematikanya gitu. Nah, ya saya berterima kasih ke pendapat dan pertanyaan atau responsnya Mas Cahya dan Mas Luis. Jadi benar bahwa memang kalau kita baca, kalau kita kan sebagai orang hukum ya, sebagai orang hukum itu kan pasti yang pertama kali kita lakukan dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan kajian atau analisis atau hal-hal lain yang bersifat ilmiah itu kan pasti baca peraturan perundang-undangannya terlebih dahulu gitu. Nah, benar tuh di Undang-Undang Dasar maupun di Undang-Undang 17 2014 tentang MD3 tuh memang DPR RI adalah lembaga legislatif, lembaga yang melakukan 3 fungsi, yaitu legislasi atau pembentukan undang-undang, kemudian pengawasan atau controlling, dan juga budgeting atau anggaran. Selengkapnya itu ada di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang MD3 atau MPR, DPR, DPD, DPRD. Nah, sedikit teori ya. Sebenarnya kalau di Undang-Undang Dasar itu, Undang-Undang Dasar setelah amandemen, setelah tahun 2001-2002 itu Undang-Undang Dasar tuh bergeser dari presidensial heavy ke legislatif heavy, bisa dibilang gitu. Jadi ada pemisahan kekuasaan. Eksekutif itu yang dulunya presiden bisa membentuk undang-undang, sekarang kekuasaannya ada di DPR. Tapi presiden tidak serta-merta kehilangan kekuasaan itu karena pada praktiknya presiden juga masih punya hak untuk mengajukan rancangan undang-undang ke DPR untuk dibahas bersama. Di layar itu terbagi 3, itu adaptasi sekaligus modifikasi dari Trias Politicanya Montesquieu. Jadi ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, yang akan kita diskusikan bersama pada kesempatan kali ini adalah yang di legislatif, khususnya DPR. Karena selain DPR juga ada DPD dan MPR. Nah, untuk merespons yang Mas Cahya itu, karena di medsos itu ini ya paling gampang itu emang cari berita atau memberitakan tuh DPR. Itu bukti, ini saya bukan defensif ya, bukan ngebelain. Cuma saya bisa mikir gini karena emang membandingkan ya dengan teman-teman yang kerja di kementerian atau di tempat lain gitu ya. DPR itu paling gampang wartawan cari berita atau paling gampang orang atau tamu siapapun masuk gitu untuk mengakses masuk gitu dibanding sama kementerian atau lembaga lain. Jadi mereka memang dari DPR-nya sendiri membuka diri karena ingin bertransformasi menjadi parlemen modern ya. Jadi parlemen modern itu sebagai lembaga legislatif yang semakin terbuka, semakin mudah untuk diakses oleh rakyatnya, oleh pemberi amanatnya, supaya bisa tetap amanat, supaya kontrolnya gampang, supaya bisa dapat masukan sebanyak-banyaknya dan sesering-seringnya. Nah, kenapa di rapat-rapat itu yang sering diberitakan adalah yang kosong kursinya, yang banyak kosong kursinya. Katakan itu di rapat paripurna. Atau yang pada saat rapat mereka tidur gitu ya. Pada kenyataannya, ini lagi-lagi saya bukan ngebelain ya, cuma saya dari tahun 2012 sampai 2016 ngikutin anggota itu memang kegiatannya banyak sekali. Jadi mereka dalam satu masa sidang itu bisa ada penugasan lebih dari
3 bahkan 4 tim gitu ya. Mereka ada di panitia kerja katakan rancangan undang-undang KUHP gitu ya. Kemudian itu untuk anggota yang ada di Komisi 3. Nah, kemudian mereka selain di Komisi 3 katakan mereka ada di alat kelengkapan dewan yang lain seperti Badan Kehormatan dan Mahkamah Kehormatan Dewan. Nah, mereka di Mahkamah Kehormatan Dewan juga jadi tim gitu ya. Tim tim untuk sosialisasi atau studi banding gitu kode etik anggota dewan gitu. Dan di Komisi 3 juga nggak cuma panja RUU KUHP gitu katakan. Ada panja-panja lain dan juga ada tim-tim lain gitu katakan seperti panitia khusus untuk seleksi katakan ya fit and proper test calon Kapolri gitu ya. Dan tidak jarang itu mereka lakukan di satu waktu yang bersamaan sehingga secara energi dan secara waktu mereka itu tersebar gitu ya. Oleh karena itu bisa masuk akal gitu. Energinya mereka sudah habis di satu tim atau satu kegiatan atau lebih dari 2 kegiatan. Nah, kemudian di kegiatan yang mungkin bisa dibilang itu penting dan disorot oleh media juga, mereka nggak maksimal gitu. Karena udah kecapean di tim-tim yang lain atau di panja-panja yang lain gitu kan rekan. Nah, kenapa bisa sebanyak itu? Karena memang mitra kerja di satu alat kelengkapan dewan atau katakan misal contoh nih ya di Komisi 3 gitu. Itu banyak. Jadi ada Kemenkumham, Polri, kemudian MK, Mahkamah Agung, KY, KPK gitu. Ya, itu kan berat-berat semua gitu ya. Nah, mereka mereka pasti habis waktu itu untuk ya mempelajari em, ciri khas atau karakteristik masing-masing mitra kerjanya, kemudian apa hal-hal yang bisa diawasi dari kinerja atau kebijakan yang diambil oleh mitra kerjanya sampai dengan pelaksanaan dari undang-undang yang mengatur mitra kerjanya masing-masing. Jadi di DPR tadi di awal saya bilang ada fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dan dan satu anggota DPR yang ada di alat kelengkapan dewan itu, mereka melaksanakan ketiga fungsi itu. Tadi saya bilang panja RUU KUHP katakannya. Nah, mereka sudah pasti melaksanakan fungsi legislasi, yang kemudian fungsi pengawasan. Mereka setiap masa sidang pasti ada agenda untuk rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan mitra kerja. Rapat kerja itu dengan menteri atau setingkat menteri. Seperti Menteri Hukum dan HAM, kemudian Kapolri, itu rapat kerja. Nah, kalau yang rapat dengar pendapat itu seperti dengan kepala lembaga atau komisi. Jadi kayak KPK, kayak KY itu rapat dengar pendapat. Istilahnya beda, cuma sama-sama rapatnya. Nah, kemudian di fungsi anggarannya, satu anggota itu juga melaksanakan rapat dengan mitra kerjanya. Biasanya bisa langsung sama menteri atau sama kepalanya, Kapolri atau ketua KPK atau ketua KY katakan, dan dengan sekjen masing-masing lembaga tersebut untuk bahas anggaran. Jadi setiap tahun anggaran itu mereka bahas katakan Kementerian Hukum HAM untuk tahun 2023 butuh anggaran 10 triliun gitu. Contoh ya. Nah, itu dirapatkanlah sama Komisi 3. Apakah 10 triliun itu sudah cukup untuk anggaran 1 tahun berjalan atau belum? Kemudian dirinci itu apakah sudah memenuhi kebutuhan dari Aceh sampai Papua gitu, karena kan Kementerian Hukum dan HAM ada ya kantor wilayahnya di masing-masing provinsi itu. Kemudian setelah rapat anggaran itu, jadi di AKD di Komisi 3 itu ada perwakilan fraksi yang jadi anggota Banggar juga. Jadi misalkan di fraksi PDIP gitu ya, ada Pak Arteria gitu katakan.
Pak Arteria ini selain jadi anggota Panja RUU KUHP, dia juga jadi anggota Komisi 3 yang rapat-rapat pengawasan dengan mitra kerja, dia juga anggota Banggar gitu. Nah, dia setelah rapat dengan kementerian atau mitra kerja masing-masing membahas anggaran, membawa hasil dari membawa hasil rapat atau kesimpulan atau keputusan dari rapat tersebut ke Banggar, ke Badan Anggaran. Nah, perwakilan Komisi 3 menyampaikan itu ke fraksi-fraksi lain dan anggota-anggota Banggar yang lain untuk selanjutnya dibahas dengan Kementerian Keuangan. Jadi siklusnya itu panjang dan banyak tahapan. Sehingga balik lagi menjawab ke Mas Cahya tadi, kenapa banyak yang tidur atau kenapa banyak yang kosong? Karena satu waktu pekerjaannya banyak, timnya banyak. Nah, kemudian lah kok dilalah apesnya. Pas mereka capek, itu kok ya sorot gitu loh ya. Itu belum lagi sama mungkin aktivitas-aktivitas lain di luar DPR ya. Dan kita juga nggak bisa nutup mata. Mereka kan juga kader parpol, kemudian mereka juga tokoh masyarakat. Jadi banyak sekali kegiatannya mereka itu. Itu Mas Cahya respon saya dari eh, apa tuh? Dari pendapat dan apa ya? Dan ya pendapatnya Mas Cahya. Saya sebelum jauh lagi, saya ingin tahu lagi nih pendapatnya teman-teman atau pengetahuannya teman-teman mengenai tadi kan saya tanya pertama soal apa yang sudah diketahui dan apa yang ingin diketahui ya. Nah, saya mungkin sebelum lebih banyak menjelaskan lagi, saya minta tanggapannya atau responsnya siapa saja nih, boleh laki, boleh perempuan atau boleh dua-duanya. Ada yang tahu nggak berapa jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2019, tahun kemarin, yang jadi di periode ini, periode 2019-2024. Ya, Silakan. monggo. Mas dan Mbak, berarti partai ya Mas ya, partai politik parlemen ya? Atau partai politik yang ikut keseluruhan dulu sebelum ikut mereka masuk ke DPR. pemilu. Ya, yang ikut pemilu ada yang sudah nyoblos 2019, teman-teman kayaknya sudah ya. Ini sudah Harusnya udah Mas. Harusnya sudah, sepengetahuan saya 14 partai politik, Bapak Emil. 2019 14 parpol. Iya, Pak. Ini senior ini, Mas. Iya, Pak Emil. Saya sebenarnya ingin bertanya dari tadi. Oh, boleh Mas. Ngempet Tresno. Monggo. Iya, Bung Fendi, silakan. Silakan, Bung. Oh, iya, Pak. Ini kan yang menurut Bapak Emil jelaskan tadi bahwasanya DPR sebagai legislatif memiliki wewenang terkait dengan pengawasan, Pak. Nah, ini, Pak. Apakah DPR sebagai legislatif bisa mengawasi secara langsung cabang-cabang kekuasaan di bawah eksekutif, Pak? Jadi ketika ada sebuah kebijakan ataupun apa dari cabang-cabang kepemimpinan di bawah eksekutif, apakah legislatif ataupun DPR bisa mengintervensi secara langsung, Pak? Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan, Pak. Terima kasih sebelumnya, Pak. Mas Fendi, contoh yang real, misalkan gimana? Mungkin ada sebuah kebijakan dari instansi minyak goreng, misalkan minyak goreng nih. Nah, gimana? Atau TNI terkait dengan alutsistanya, Pak, terkait dengan itu kan salah satu hal yang mungkin bisa diawasi oleh legislatif, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Bung Fendi. Ya. Saya nanya dulu padahal nih Mas Fadi. Ya ini, kalau kena orang DPRD atau DPR, itu mereka membuncah, Mas. Jadi mereka itu kayak ada yang terpendam gitu kan. Selama ini mereka kan nontonnya di media, di medsos, yang jujur tone-nya itu kan mesti nyinyir ya. Anggota DPR gak becus, DPRD gini gitu kan. Nah ini mumpung ya. Ya. Monggo Mas. Langsung saya respons ya Mas. Nanti ya, makasih Mas Fendi pertanyaannya. Balik lagi ke ini Mas, ke pembagian kekuasaan tadi, pemisahan kekuasaan. Jadi DPR itu bisa ngawasin langsung. Contoh minyak goreng kemarin ya, kan manggil Mendak ya.
manggil Pak Lutfi. Waktu Pak Lutfi masih jadi Mendak, kan sekarang Mendaknya udah Pak Zulhas. Nah, waktu rame minyak goreng kemarin tuh DPR udah beberapa kali manggil Pak Lutfi, sampai akhirnya beliau mau datang ke DPR. Nah, DPR itu sifatnya pengawasan yang dilakukan oleh DPR itu sifatnya rapat gitu. Jadi setiap fraksi, 9 fraksi saat ini, periode ini, itu dikasih kesempatan untuk ngomong, dikasih kesempatan untuk bicara, mengkritik kebijakannya Pak Lutfi dan jajaran. Kenapa kok minyak goreng nggak turun-turun harganya dan langka pula gitu. Nah, DPR terbatas sampai pengawasan DPR terbatas sampai ke koreksi kebijakan gitu. Jadi mengkritisi kebijakan. Kenapa kok HET dihapuskan? Itu yang bisa disuarakan DPR ke pemerintah supaya jadi bahan untuk evaluasi gitu. Loh, kalau HET dihapuskan berarti kan emang harganya nggak bisa dikendalikan gitu kan. Nah, makanya yang paling maksimal mentok dilakukan DPR itu ya rapat, manggil menterinya, dimarahin menterinya di rapat supaya menterinya terusin ke bawahannya, bikin kebijakan yang evaluatif gitu. Jadi kayak minyak goreng kemarin, menterinya dihabisin di DPR, dimarah-marahin, dikasih kritik, dikasih koreksi. Cuma ya setelah itu bolanya ada di Kementerian Perdagangan lagi. Jadi DPR sebatas itu pengawasannya. Karena yang eksekusi atau sebagai lembaga eksekutifnya ya dari pemerintah, presiden dan menteri-menterinya gitu. Kalau DPR sifatnya yaitu fungsi pengawasannya. Gitu Mas Andi. Monggo yang mau tindak lanjuti respon saya. Ada feedback, Bung Fendi? Mungkin ini, jadi legislatif itu tidak bisa mengintervensi secara langsung, bahkan itu mungkin mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh eksekutif ya Pak, ataupun cabang-cabang kepemimpinan di bawah eksekutif ya Pak. Jadi hanya untuk istilahnya itu kita rapat untuk mungkin mengkritik sebuah kebijakan, tapi tidak bisa mungkin untuk mengarahkan kebijakan yang akan dibuat ya Pak. Berarti hanya fungsi pengawasannya hanya sampai terkait dengan hal itu ya Pak. Secara singkat saya jawab berdasarkan praktiknya gitu Mas Fendi. Jadi pengawasannya ya ujungnya sampai sana untuk menindaklanjuti kebijakan apa yang lebih baik itu lagi-lagi baliknya ke Kementerian Perdagangan, lagi-lagi baliknya ke Kementerian Sektoral. Lalu misal mereka masih bandel ya dipanggil rapat lagi gitu. Oh, gitu Pak, gitu Pak. Itu Terima kasih Pak. karena kalau misal DPR langsung yang intervensi kebijakan, jadinya campur aduk nih kekuasaannya. Karena legislatif DPR tuh kekuasaannya adalah membentuk undang-undang gitu. Sedangkan untuk melaksanakan isi atau menerapkan dari apa yang sudah diundang-undangkan itu kan ke eksekutifnya gitu, Mas Fendi, dan yudikatif. Kalau DPR sebatas itu. Mereka udah bikin produk undang-undang, harap secara komit dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan undang-undang eksekutif dan yudikatif. Monggo Mas Fendi kalau masih ada feedback atau teman-teman yang lain silakan. Nah, gitu. Rumit kan? Nggak kayak di teori. Makanya kelas saya itu mungkin sudah, ini pemateri keempat, padahal mungkin satu semester itu cuma 14 topik ya Mas. Artinya dulu-dulu saya nggak kepikiran nih, kalau enak ngasih teori kok gitu kan. Padahal prakteknya itu beda banget gitu kan. Gitu. Dan ya saya nambah ilmu Mas, jujur nambah ilmu gitu kan. Oh ini ilmu berbeda, jangan-jangan teori yang saya sampaikan itu sudah lama tertinggal, di praktek sudah nggak dipakai gitu kan. Dan cerita yang lelah itu benar, saya dapat cerita dari Pak Sensi ya, kepala badan ya, badan kalian sama Bu Kapus, itu cerita kalau capek bahas itu, bahkan rapat itu sampai jam 3 gitu ya, rapat RUU dan sebagainya itu sampai dini hari jam 7 masuk lagi gitu. Ini luar biasa. Bung Fendi cukup feedbacknya? Biar dilanjut dulu nih sama Mas Emil. Cukup sepertinya Mas. Cukup ya. Ya. Fendi ya, makasih. 14 ya. Tadi parpolnya. Benar nggak? Saya juga lupa nih. Iya, semula 14 kemudian di
tambahin 2 lagi, Mas Fatih, Mas Fendi. Jadi ada 16 parpol lokal. Maaf saya koreksi, ada 16 parpol nasional dan 4 parpol lokal. Jadi keseluruhan keseluruhan 20 gitu ya. Di parpol lokalnya itu di Aceh. Jadi Aceh dan Papua itu punya DPR Aceh DPR A, DPR Aceh, terus Papua itu DPRP ya. Jadi untuk menghormati kekhususan Aceh dan Papua tuh mereka dikasih kesempatan untuk mendirikan partai politik lokal dan DPR-nya juga bukan DPRD seperti provinsi lain tapi punya nama sendiri DPR Aceh, DPR Papua. Nah, yang selanjutnya yang pengen saya tanyakan supaya saya bisa lanjutin pembahasan mengenai DPR adalah di sini, di forum ini ada yang sudah tahu belum anggota DPR itu jumlahnya nambah periode ini? Ada yang sudah tahu? Tambah banyak Mas ya? 500 berapa? 60 jadi 5 berapa itu? Jadi 575. 75. 575 nambah 15. Apa Mas rasio legisnya kok jadi 575 dari 560 itu? Ya. Tapi mungkin udah ada yang tahu nih Mas Fatih. Saya pancing dulu nih teman-teman. Oh iya. Kali ada yang tahu nih. Ayo teman-teman. Kenapa kok jadi banyak? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Ini gak ngerti Mas kalau isu-isu artis Nikita Mirzani, mana ngerti kok arek-arek. Ayo Ya, ada yang tahu? belum ya Mas ya? Belum. Oke. Ya, jadi diakui sama Ketua Komisi 2 waktu itu saat pembahasan rancangan undang-undang pemilu di tahun 2017. Jadi sebenarnya pemetaan atau pembagian jumlah anggota DPR se-Indonesia itu ada kekeliruan sehingga salah hitung mereka. Jadi dengan kondisi NKRI, dengan kondisi jumlah penduduk, sebaran jumlah penduduk, dan adanya penambahan atau pemekaran provinsi baru yaitu Kaltara itu dikoreksi. Jadi hitung-hitungannya yang semula 560 itu dikoreksi menjadi 575 dengan alasan itu tadi ada kesalahan penghitungan penyebaran representasi. Jadi ada daerah pemilihan yang justru kelebihan representasi. Katakan Jawa Timur nih ya, atau jangan di Jawa. Kalau Jawa Timur, kalau Jawa nih hitung-hitungannya karena memang penduduknya paling banyak sehingga daerah pemilihannya juga banyak berbanding lurus dengan wakilnya. Jadi kalau di Jawa itu penduduknya banyak, daerah pemilihannya banyak, terus anggota DPR dari Jawa itu juga pasti lebih banyak ketimbang daerah pemilihan di luar Jawa. Nah, balik ke yang salah hitung tadi, ini contoh nih, di Sulawesi Selatan itu seharusnya cukup diwakili oleh tiga orang anggota DPR. Nah, ternyata pada tahun 2014 itu mereka kelebihan 2 gitu. Jadi ada 5 mereka mintanya. Nah, itulah yang dikoreksi di tahun 2019 sehingga sebagai contoh di daerah pemilihan Sulawesi Selatan itu yang semula dibutuhkan 5 calon anggota legislatif dikoreksi menjadi hanya 3. Tapi nambah seperti di Kaltara karena dia provinsi baru, mereka dikasih tuh 3 calon anggota legislatif. Kemudian di provinsi-provinsi lain yang membutuhkan lebih banyak representasi, itu juga ditambah dari kelebihan representasi yang ada di daerah pemilihan yang lain. Di kesalahan penghitungan di tahun 2014 dikoreksi di tahun 2019. Jadi nggak semata hanya karena alasan jumlah populasi penduduk Indonesia itu nambah gitu nggak. Nah emang panjang kalau ngurusin berapa orang dari Indonesia yang bisa mewakili 2 juta sekian juta penduduk Indonesia tuh emang penghitungannya rumit. Itu pancingan saya yang kedua. Nah, saya mungkin akan
melanjutkan ke, atau ada yang mau ngasih respon? Silakan. Ada yang mau ngasih respon? Silakan. Kok saya justru tertarik Mas ya, bukan karena wah ini di Dapil Sulawesi Selatan ini suara partai saya dikit nih, saya kurangi aja nih, bukan ya? Oh, bukan. Bukan, Kan Mas. karena terbawa mindset nyinyir ya, karena sebenarnya logika penghitungan distrik magnitude ya, daerah pemilihan. Kebetulan skripsi S1 dan tesis S2 saya tentang pemilu Mas, tapi fokusnya di threshold. Jadi saya agak in-geek dengan topik ini, jadi saya ini yang bertanya. Karena penghitungan ini menurut Pak Ali ya, dulu pembimbing saya Pak Ali, ini sangat rawan isu politis gitu kan, dan ini rumusnya sebenarnya dari awal itu Pak Ali sudah ngomong ke saya, ini kalau mau dilanjutkan nanti bisa nih distrik magnitude ya, besaran daerah pemilihan termasuk jumlah kursi yang diperebutkan itu kan Mas, kan Undang-Undang Pemilu 7 2017 itu kan 3 sampai 10 ya, 3 sampai 10 kursi kan per daerah pemilihan itu kan, ini bisa diotak-atik gitu, karena faktanya Undang-Undang Pemilu kita tidak matematis dan tidak ilmiah sama sekali. Saya di beberapa forum sudah ngomong bahwa parliamentary threshold, presidential threshold, terutama parliamentary threshold ya, itu ada rumusnya. Yang digunakan itu rumusnya Tagebara, tapi tidak pernah itu didengarkan. Saya pernah di Jakarta itu ada orang KPU gitu kan, ada orang KPU gitu kan. Maksudnya mereka kan bisa kemudian menjelaskan melalui per KPU atau peraturan turunannya lah gitu kan. Tapi tidak pernah itu. Faktanya 2,5%, 3%, 4% juga apa? Ya dibuat serta-merta tanpa ada hitungan gitu kan. Padahal hitungan saya secara simultan itu harusnya parliamentary threshold kita di angka 1 sampai 2% ya, tergantung daerah ya kalau untuk pemilihan anggota DPRD. Sehingga kalau kita berkaca pada India misalkan, di India itu Mas, jumlah anggota dewannya, karena kita tahu ya, mereka kan populasinya meledak. Saya bilang meledak karena sudah hampir 1 miliar lebih kan sepertinya. Nah, kalau alasan populasi ini terus, tadi saya sudah senang kalau Mas Emil menyampaikan bukan karena alasan populasi gitu. Kalau alasan populasi ini terus gitu, ini kita bertambah terus gitu. Kalau di India enggak. Jadi ada koefisien yang menurut mereka harus dipertahankan sehingga anggota dewan walaupun populasi India meledak nanti 2 miliar, 3 miliar, itu tetap. Nah, gitu kan. Walaupun nanti ada pemekaran provinsi baru atau bahkan mungkin mencaplok daerah baru, invasi, agresi dan sebagainya, mereka mempertahankan itu. Sampai detik ini ya, maksudnya kita nggak tahu arah politik hukum mereka ke depan di India itu ya. Kalau saya tidak salah baca literatur tentang pemilu di India, sehingga tentu perdebatan ini sangat mungkin sangat alot ya di DPR terkait menambah. Mungkin enggak Mas? Nah, ya di masa yang akan datang justru misalkan, wah ini sudah pasti nih paten tidak boleh diubah 575. Seperti misalkan di dalam Undang-Undang Dasar kita kan ada beberapa ketentuan dan pasal yang tidak boleh diubah. Misalkan tentang bentuk NKRI gitu ya, tidak bisa diamandemen, yang lain boleh diamandemen, ini tidak bisa. Bisa enggak? Sempat ada enggak Mas? Mungkin risalah sidang atau apa tentang Undang-Undang Pemilu itu. Ini kan sedang bahas Undang-Undang Pemilu lagi nih pasti 2022 menjelang 2024. Gitu Mas Emil. Saya yang tanya malah nih. Mas Wati. Iya Mas Wati. Makasih Mas Wati. Cuma saya menjawab sepengetahuan saja ya. Pengetahuan aja ya Mas Wati ya. Nah saya nggak mungkin DCI Kerso-nya Bapak Ibu anggota Dewan gitu ya Mas Wati ya. Cuma saya berdasarkan yang saya, sependek yang saya tahu, itu memang kecenderungannya setiap mau pemilu itu kan diubah gitu ya undang-undangnya ya. Masih ada kecenderungan kayak gitu gitu. Dan sejak tahun 2014 saya juga ngamatin tuh parliamentary threshold itu ada kecenderungan juga dinaikkan gitu untuk mengakomodir partai politik yang sudah stabil ya, sudah stabil. Jadi mereka juga pinginnya tuh menyaring nggak terlalu banyak partai politik yang bisa masuk ke DPR supaya pengambilan keputusan di DPR itu juga tidak berlarut-larut untuk isu-isu yang krusial gitu. Dan argumentasi penguatan sistem pemerintahan presidensial mungkin juga
masih dikedepankan ya Mas Fatih ya. Jadi mereka tuh bukannya DPR sebagai apa stempel, tapi memang yang namanya bernegara tuh emang pengawasan harus kuat, tapi pelaksanaannya itu juga harus didukung oleh legislatif gitu ya. Kenyataannya kayak gitu. Jadi untuk tahun 2024 mungkin ya mungkin tahun depan mungkin ya apa ada pembahasan gitu ya Mas Fatih ya. Mungkin itu juga akan ubah peta politik atau politik hukum di di 5 tahun berikutnya gitu Mas Fatih. Cuma saya lagi-lagi keterbatasan kapasitas karena saya juga PNS di Setjen juga sebenarnya saya nggak tahu apa-apa untuk soal itu Mas Fatih. Yang Betul. tahu itu ya Bapak Ibu anggota dewan itu. Siap, terima kasih. Ini enggak, maksudnya saya ini juga mancing Mas. Ini tadi saya yang mengundang beberapa mahasiswa bimbingan skripsi. Ya kalau toh mereka misalkan butuh ide gitu kan, ini menarik gitu. Tapi tentang pemilu walaupun sudah banyak yang nulis, menarik karena faktanya ini pernyataan langsung ya dari DPR. Jadi saudara dari DPR Mas Emil ini kan, ya hampir setiap mau periode pemilu itu kan diubah terus Mas. Jadi 2014, 2019, 2024 itu pasti berubah. Jadi isunya itu akan menarik terus gitu. Jadi tidak masalah. Gitu ya teman-teman. Monggo Mas Emil dilanjutkan. Terima kasih. Ya, lanjut ke kita udah mulai ngerucut ke fungsinya DPR ya Mas ya 3 itu tadi ya. Tadi kan udah dikasih insight juga sama Mas Cahya soal fungsi legislasi. Jadi sekalipun namanya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif kepisah, tapi pada praktiknya eksekutif dalam hal ini presiden itu masih punya kekuasaan legislasi atau dia selalu bersama dengan DPR untuk membentuk undang-undang. Jadi tidak mungkin undang-undang itu produk satu lembaga saja, produk DPR saja atau produk presiden saja. Jadi pasti yang namanya undang-undang itu produk bersama antara DPR dan presiden. Ada diatur di pasal 20 ayat 1 bagi DPR, 4 ayat 1 dan pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kemudian nah ini sebenarnya pada praktiknya nggak cukup nih tergambar dalam satu tayangan ini ya, karena ada yang namanya panja, ada yang namanya pansus, ada yang namanya timus, timsin, tim perumus, tim sinkronisasi. Kemudian ada rapat. Nah, soal rapat ini pada prinsipnya itu diatur di Undang-Undang MD3 dan diatur di Tatip DPR. Itu pada prinsipnya semua rapat di DPR memang sifatnya terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Jadi memang memang sangat mudah dan sangat bisa ya untuk mengakses rapat-rapat DPR karena DPR juga sudah punya akun medsos, Instagram, YouTube, Twitter. Mereka sering share share video rapat, share link rapat gitu ya supaya publik itu bisa ikut nyimak rapatnya, ngomongin apa, bahas apa gitu ya. Dan di rapat-rapat pembahasan rancangan undang-undang antara DPR dan Presiden itu sebenarnya kalau teman-teman mau lebih apa ya istilahnya mau lebih paham itu bisa baca dulu Undang-Undang MD3-nya dan Undang-Undang P3 pembentukan peraturan perundang-undangan sama tatip DPR yang soal pembentukan undang-undang. Nah, di situ tuh lumayan teknis pengaturan dan teman-teman akan dapat gambaran seperti apa gitu pembentukan undang-undang di DPR. Kalau yang saya tayangkan sekarang itu saya juga nyuplik dari dari paparan yang ada di internet. Ini juga banyak di internet nih. Ini adanya di Undang-Undang Dasar. Cuma pada praktiknya akan lebih teknis dan akan lebih
detail lagi gitu. Dan saya nunggu teman-teman ngasih apa ya, pendalaman atau pertanyaan ke saya supaya saya nggak ngelambiar gitu jelasinnya. Ya, itu aja ya Mas Fatih ya untuk yang fungsi legislasi ini. Siap. Ini jadi Terus 2 materi, Mas. Kekuasaan negara sama lembaga negara nih. Minggu depan kekuasaan negara sebenarnya. Jadi saya nggak ngajar nih minggu depan. jangan Mas Fatih. Langsung 2 materi. Nggak apa-apa, Mas. Enak, saya tinggal. Ya, silakan di resume gitu. Matur nuwun loh. Nah, nggak apa ya, saya lanjut ya Mas Fatih ya. Lanjut Mas. Cocok. Ya. Masih terkait sama fungsi legislasi, ada kalanya ketika ada keadaan yang mendesak, yang memaksa untuk ditetapkan secara segera suatu kebijakan, dan supaya kebijakan itu legal, legitimate, itu Presiden menetapkan yang namanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Contohnya yang paling dekat, yang terakhir itu tentang penanganan COVID-19. Jadi pada saat itu karena kondisi pandemi, rapat di DPR juga adaptasi yang biasanya tatap muka. Nah, rapatnya jadi virtual dan masih awal-awal itu Zoom meeting di DPR itu. Nah, akhirnya Presiden dengan kekuasaannya membentuk Perpu COVID itu, Perpu penanganan COVID. Nah, Perpu ini dalam konteks fungsi legislasi DPR itu sifatnya sementara saja karena dia harus mendapat persetujuan. Jadi persetujuan itu dibacanya bisa disetujui, bisa ditolak oleh DPR. Kalau disetujui, dia akan jadi undang-undang penetapan Perpu sehingga dia berlaku secara umum, mengikat umum. Kemudian kalau dia ditolak oleh DPR, dia batal jadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan dicabut sehingga tidak ada lagi yang namanya Perpu penanganan COVID. Nah, cuma pada kasus Perpu penanganan COVID kemarin DPR setuju karena memang dibutuhkan dasar hukum yang kuat, yang legitimate untuk menangani COVID gitu ya. Undang-undang Perpu 1 2020 kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 2020. Itu fungsi legislasi. Monggo teman-teman yang mau tanya lebih jauh soal fungsi legislasi sebelum kita geser ke fungsi pengawasan dan anggaran. Yuk, silakan. Fungsi legislasi, fungsi bikin undang-undang. Ya, gampangannya kan. Ada pertanyaan? Pertanyain? Nggak ada? Mas, mau tanya, Mas. Oh iya, silakan. Monggo. Wildan. Iya, Pak. Sekarang kan lagi rame yang katanya RUU KUHP itu ya, Mas. Nah, katanya juga sekarang itu di dalamnya itu ada pasal-pasal yang banyak banyak dikomentari lah oleh banyak kalangan. Nah, pasal mengenai penghinaan terhadap lembaga-lembaga negara itu. Nah, dan selain itu yang saya mau saya tanyakan itu kan seharusnya katanya pengesahannya itu bulan Juli. Nah, dan sampai sekarang draft terbarunya belum dipublikasikan. Itu bagaimana, Mas? Ya. Nah, Mas Wildan tanya itu. Ada lagi? Cukup, Mas Wildan? Ya, cukup, Mas. Nah, dulu. Langsung ya, Mas Fatih ya. Iya, monggo. Nah, jadi sebenarnya gampang sih Mas Wildan cari risalahnya atau track recordnya rapat rancangan undang-undang KUHP itu bisa dicek di websitenya DPR atau YouTube gitu Mas Wildan nyari DPR RI gitu ya, nyari rapat Komisi 3 gitu, atau di websitenya dicek dulu deh ada enggak apa risalah rapat atau laporan singkat rapat gitu. Dan sebenarnya ya Mas Wildan ya, kalau mau fair ya, kalau kita buka websitenya DPR dan kita mau ngeklik satu-satu tuh ya,
Saya ganti share screen-nya deh. Bentar, saya stop share. Kita nyoba ke websitenya DPR. Jadi nggak harus bersurat ya Mas ya? Ya, Harus jadi bersurat. dan ini sih Mas Fatih sama Mas Wildan. Jadi untuk pembahasan rancangan undang-undang itu karena karena running ya, sedang berjalan itu yang saya pahami misal di Komisi 3 tuh ya, misal di Komisi 3 tuh SDM-nya orang sekretariat Komisi 3 tuh katakan hanya 8 orang gitu. 8 orang tuh masih dibantu dengan LD atau legal drafter, perancang undang-undang, kemudian peneliti, sekarang nama jabatannya analis legislatif, kemudian dibantu juga dengan analis anggaran, terus kadang juga dibantu sama perisalah. Jadi 8 orang yang sudah punya job desk masing-masing di sekretariat komisi itu bantu anggota Komisi 3 Panja RUU KUHP secara persidangan dan secara administrasi, sedangkan yang dari LD, yang dari legal drafter, perancang, kemudian peneliti, analis itu membantu secara substansi, dukungan keahlian. Nah, biasanya kalau undang-undangnya masih berjalan, biasanya memang ada keterlambatan pengunggahan. Nah, makanya antisipasinya adalah nyimak rekaman yang ada di YouTube gitu. Nah, YouTube-nya DPR itu biasanya live streaming. Kalau nggak live streaming, dia udah kerekam secara otomatis di apa? Di akun YouTube-nya DPR gitu, Mas siapa? Mas Wildan. Jadi dia kalau misal kita mau ngeklik satu-satu nih ya, ini katakan di apa Komisi 3 kemarin Komisi 3 itu adanya di komisi, terus kita nyari di Komisi 3 ya ada rapat KUHP enggak, Komisi 3 pasangan kerja, terus kita nyari risalah rapat. Kalau misal belum diunggah di sini berarti ada di yang submenu yang lain. Contoh nih, misal kita cari lagi di 2020-2024. Kita cari di sini, di dana. Nih, DPR pemerintah rancangan undang-undang tentang kitab undang-undang hukum pidana. Nah, ini ada informasi rekam jejak. Biasanya ada nih di sini nih. Nah, cuma kalau belum diupload di sini juga, biasanya masih perlu persetujuan dari pimpinan, Mas Wildan. Jadi, nggak sekonyong-konyong kita yang PNS tuh setiap rapat harus ngunggah, harus ngupload ke sini. Karena apapun itu keputusan tetap ada di pimpinan masing-masing AKD. Jadi kalau ini produknya Komisi 3 sedang dibahas sama Komisi 3, mereka harus nunggu persetujuan dari pimpinan Komisi 3, 5 orang itu, boleh enggak diupload gitu. Karena sekalipun rapat bersifat terbuka dan ini juga bagian dari informasi publik, keterbukaan informasi publik, cuma lagi-lagi kita sebagai sebagai abdi negara tuh ada batasnya gitu ya, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh, mana yang sudah boleh diunggah, mana yang belum boleh. Nah, contoh lain ini deh, contoh lain yang enak ngasih contohnya tuh ini IKN. Jadi IKN itu karena udah jadi undang-undang itu lumayan lengkap dia masih informasinya. Jadi dia ada dari awal. Nah, ini nih panjang nih IKN. Jadi rapat surat surat presiden pertama dia ada di tahun berapa, di tanggal berapa, tahun berapa. Bisa dilacak rekam jejaknya di sini. Terus dokumennya nih ada NA awal, ada rancangan undang-undang awalnya. Terus ada rapat pansus. Nah, ini rapatnya macam-macam. Nah, ini adalah bentuk dari mudahnya untuk mengakses informasi di DPR gitu, Mas
Wildan, sebagai bukti bukti keterbukaan informasi gitu. Yang IKN yang gampang nih Mas Wildan, saya bisa ngasih contoh nih. Kalau yang KUHP bisa jadi karena barangnya itu masih dalam tahap pembahasan dan masih ada kemungkinan banyak perubahan secara substansi, karena bayangkan 9 fraksi dengan 9 atau lebih bahkan pemikiran dan kepentingan, mereka harus bisa menemukan kesepakatan gitu ya untuk satu, katakan, isu yang mungkin bagi suatu fraksi tertentu itu biasa saja, tapi bagi fraksi yang lain itu sensitif gitu. Bisa dibayangkan kita rapat pengambilan keputusan untuk hal yang penting saja ya, katakan 5 orang gitu, pasti ada kemungkinan untuk beda pendapatnya gitu loh. Apalagi 9 fraksi di DPR, kemudian di Komisi 3 RUU KUHP itu ada 40 kurang lebih anggota DPR-nya. Jadi bisa dibayangkan banyak sekali pendapat, kemudian perbedaan pendapat dari situ gitu. Jadi karena barangnya masih bergerak, substansinya masih bisa berubah-ubah. Nah, kita yang di dalam nih belum berani upload, mengunggah atau posting di media sosial manapun karena kita masih nunggu keputusan atau arahan dari pimpinan. Realitanya gitu Mas Wildan. Keren. Ini ilmu baru Mas, jujur. Nah, tadi saya jadi berpikiran kemungkinan disertasi saya juga butuh risalah sidang Mas tentang P3, pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya neliti tentang peraturan delegasi, ini kemarin sudah dibisiki sama kopromotor itu untuk dicek risalah sidangnya, mulai dari TAP MPR, Undang-Undang 10/2004 gitu. Berarti ini ya Mas, yang lama-lama juga ada ya di sini? Akan ada Mas, akan diunggah kayak gini nih sama DPR. Nah, jadi gini Mas Fatih dan teman-teman mahasiswa, sebenarnya kalau ngomongin DPR itu kan mereka juga nggak akan bisa mengerjakan pekerjaan dan fungsinya sendiri ya. Jadi mereka kan butuh unit pendukung, unsur penunjang. Jadi teman-teman scroll aja sampai bawah nih. Nah, sampai bawah nih ada nih. Mereka kan terdiri dari alat kelengkapan dewan. Nah, cuma mereka supaya bisa rapat-rapat itu kan didukung sama Sekretariat Jenderal. Sekretariat Jenderal itu ada bagian persidangan dan bagian administrasi. Nah, kemudian secara keahlian atau secara substansi ini ada nih di masing-masing pusat. Teman-teman kalau mau telaten nyari informasi silahkan diklik satu-satu dulu nih yang ada di website DPR. Nah, ini kan nggak ada Mas kayak gini. Maksudnya zaman kita dulu mungkin pas ngerjain skripsi itu kan ya harus ke Jakarta gitu kan, mungkin ya. Belum ada undang-undang KIP juga kan. Kalau sekarang kan asik banget gitu kan. Dan kalau lihat yang bawah ini kayaknya formasi CPNS-nya banyak Mas. Yang tahun kemarin nggak nyampe 100 Mas, 80. Oh nggak nyampe ya? Bisa lah. Anak UMM ada nggak Mas yang di sana? Nggak ada ya? Belum ya? Ada Mas, tempo hari magang. Cuma kalau yang CPNS saya belum ketemu. PNS belum ketemu. Nah ini peluang ya. Maksud saya menghadirkan Mas Emil ini semoga jadi berkah. Judulnya ini kan ngalap berkah ya. Jadi berkah buat adik-adik mahasiswa yang hadir terutama ya. Harusnya 200-an, ini yang hadir nggak sampai 100, itu kan berarti yang 100 sekian kan nggak mau ngalap berkah gitu loh. Jadi ayo, ini loh formasinya banyak. Yang bawah itu kan sudah kelihatan formasi AKD, Sekjen loh kan, banyak sekali kan formasinya. Nah, ya enggak apa-apa, 80 kalau kompeten kan bisa Mas ya, masuk 1 atau 2 gitu kan. Fair kok Mas, itu rekrutmennya kemarin. Iya, oke. Terima kasih. Mungkin gimana Mas Wildan? Yang tanya kan Wildan tadi. Malah saya jawab nggak Mas Wildan? Oke Mas, cukup Mas. Makasih Mas. Oke, terima kasih Mas Wildan. Lanjut Mas, monggo. Sudah jam 2:30 nih Mas Emil, sampai jam berapa waktunya kira-kira? Jam berapa? Saya mungkin sampai jam 3 gitu ya Mas. Iya, karena di sini sudah asar Mas, bentar lagi. Udah asar. Iya, bentar lagi boleh sih sekarang belum. Mas Fatih, boleh interaktif aja, silakan kalau mau ada yang tanya. Iya, sip, makasih. Ini Mas Emil di rumah atau di kantor? Saya di rumah nih. Oke, alhamdulillah. Sip. Iya. Monggo adik-adik. Mas dan Mbak.
ada suara bocor nih, baru masuk sepertinya. Silakan Mas dan Mbak, mungkin kalau dari tadi kan sudah bahas terkait ya lembaga negara ya, DPR, tentang DPR sekarang yang sudah jauh bertransformasi, teman-teman juga sudah membahas isu-isu terkini ya. KUHP ini kan terkini, Mas. Kebetulan beberapa detik yang lalu saya juga baru dapat ini nih, poster tentang ya diskusi RKUHP persis ya, dari beberapa kampus PTN-PTS di Indonesia, rencana tanggal minggu depan. Jadi memang ini isu kekinian RKUHP yang nggak selesai-selesai. Nah, mungkin yang belum, Mas, mungkin yang belum, seperti yang saya sampaikan di awal dan mungkin saya janjikan ke Mas Emil juga, ini lebih ke sharing tips saja sih, Mas. Enak, suka, dukanya, enak dan nggak enaknya kerja di DPR. Terus sekjen itu apa sih, gitu kan? Tadi kan cuma perkenalan singkat ya. Nah, gitu saja sih, Mas. Relate nggak sama jurusan hukum? Ngapain kuliah? Apa jauh-jauh Fakultas Hukum ke UI lagi ya, Mas Emil kan ke UI ya S2-nya ya. S2-nya iya. Terus kok ya kerjanya di DPR kena orang-orang yang politik praktis misalkan ya, ada yang ngomong seperti itu misalkan. Ngapain teorinya nggak kepakai? Dasolen dasain gitu kan, anak-anak sekarang kan di warung kopi itu sudah kemeluindi bahasanya dasolen dasain gitu kan. Nah, itu gimana, Mas? Kepakai nggak ilmunya selama kuliah? Terus gimana, passing grade-nya berapa? Mungkin ini sharing aja sih. Gimana, Mas? Ya. Oke, Mas Fatih. Ya, jadi yang alhamdulillahnya ya Mas Fatih ya, kalau di Sekjen DPR itu saya sebagai sarjana hukum dan konsentrasi saya adalah HTN, hukum kenegaraan, itu alhamdulillah relate banget Mas sama kerjaan yang sekarang. Nah, cuma gini, saya ingin ngomong juga kayak gini. Di Sekjen DPR atau di DPR ya, itu sering ada stigma kayak gini. Katakan yang kemarin lagi ramai soal gorden tuh, soal gorden. Nah, itu saya juga ditanya tuh ya. Padahal saya tuh jauh sama urusan gorden gitu, Mas. Cuma kan mereka nggak mau tahu ya, orang yang nanya tuh kan nggak mau tahu. Taunya mereka saya kerja di DPR, ya apapun soal DPR yang lagi ramai soal DPR, nanyanya ke saya gitu. Ya, ya saya juga sebagai orang yang kerja di DPR ya menjawab, menjelaskan sebisa saya gitu ya, semampu saya, karena juga karena saya itu ada di unit kerja yang mendukung secara keahlian anggota dewan gitu ya. Jadi bukan kayak Gordon tuh kan mendukung apa tuh ke rumah tanggaan ya. Jadi ada yang namanya Badan Urusan Rumah Tangga, itu punya sekretariat Badan Urusan Rumah Tangga sendiri, ada PNS-nya sendiri, kemudian ada tenaga ahlinya sendiri juga. Nah, kemudian pembahasan mereka itu juga, rapat mereka itu juga secara substansi juga berbeda dengan yang unit kerja saya support ke AKD terkait gitu ya. Nah, balik ke konteks yang tadi Mas Fatih tanyakan, sebenarnya relate nggak sama keilmuan kita gitu ya. Saya bisa jawab sangat berhubungan, sangat relate, dan kita justru butuh fondasi yang kuat gitu ya secara keilmuan, butuh dasar pemahaman ilmu hukum yang bagus, yang kokoh gitu untuk bisa kasih support keahlian ke dewan itu. Jadi saya apalagi di unit kerja saya namanya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Mas Rati. Jadi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang itu jadi kan tadi di awal saya ngomongin fungsi legislasi. Fungsi legislasi itu kan sebelum undang-undangnya kebentuk. Nah, sebelum undang-undang kebentuk tuh disupport sama pusat perancangan undang-undang. Nah, setelah undang-undangnya kebentuk, berjalan sekian waktu, nah saya nih, unit kerja saya nih yang masuk pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang untuk memantau atau untuk mengukur efektivitas, mengukur seberapa jauh implementasi undang-undang itu. Jadi ada pra, ada pelaksanaan, dan ada pasca gitu. Jadi nggak berhenti, nggak putus gitu prosesnya. Jadi ada sebelum undang-undang kebentuk jadi jalan,
Dan setelah jalan tuh perlu evaluasi apa saja gitu. Nah, itu saya masuk ke Mas Fatih, unit kerja saya. Dan termasuk di dalamnya, termasuk di dalam kerjaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang itu adalah ketika undang-undang ini ada yang ngajuin uji materi, baik itu formil maupun material ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kamilah yang mendukung tim kuasa DPR. Jadi DPR itu juga punya tim kuasa, kuasa DPR, kuasa hukum untuk menjadi perwakilan DPR di sidang pengujian undang-undang. Jadi kamilah yang menyusun, yang membantu mengkonsepkan, menyusun konsep keterangan DPR untuk dibacakan pada sidang pengujian itu. Jadi di situ, di konsep itu kita ngomongin teori, ngomongin risalah, dan ngomongin politik hukum. Jadi memang MK itu memang minta ke DPR keterangan dari perspektif DPR kenapa pada saat bikin undang-undang, katakan undang-undang IKN itu, kenapa kok kayak gini? Padahal walaupun itu yang ngusulin pemerintah ya. Kenapa? Kenapa kok DPR mengambil sikap kayak gini? Terus nggak hanya kenapa, bagaimana? Bagaimana tuh banyak tuh ininya apa penjabarannya? Bagaimana tuh siapa saja yang datang, siapa pimpinannya, jam berapa rapatnya, di mana rapatnya, ngomongin apa rapatnya. Jadi kan memang pengujiannya formil ya. Makanya kita sebagai supporting system DPR itu, dan ketika kita udah punya fondasi keilmuan yang cukup, itu akan sangat nyambung gitu kerja di Sekjen DPR, khususnya di badan keahliannya ya Mas Fatih. Wih, luar biasa. 10 tahun ya Mas ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Mas. Barokah. Ya. Kan nggak cuma PNS Mas ya. Ada apa? Kemarin saya ketemu sama teman-teman yang dari BK itu katanya nggak cuma PNS, ini nggak cuma PNS Mas. Ada nggak cuma PNS Mas. Ada pegawai kontrak pemerintah ya. non PPN ASN. Oh, betul. Pemerintah non ASN. Kemudian ya ada rencananya sih Mas, dengar-dengar wacananya akan ada P3K juga. P3K itu kayak paru-paru ya, PKWT ya, pekerja ya, antar waktu itu. Ya, honorer. Iya. Istilahnya kan berubah-ubah terus. Baik, terima kasih Mas Emil. Luar biasa sekali materinya tentang lembaga negara dan kekuasaan negara. Karena tadi ada satu slide yang bahas tentang kekuasaan negara. Memang dalam menyusun RPS itu kan harus runut Mas ya, dari awal gitu ya. Nanti muaranya memang tadi sudah sempat disinggung ya. Di materi terakhir itu HTN ini akan berbicara tentang peradilan tata usaha negara. Jadi setelah ada kekuasaan negara, ada lembaga negara, pasti ada sengketa nih. Jadi nanti di materi terakhir, insya Allah adik-adik akan saya hadirkan. Kalau hakim konstitusi berat, saya nggak berani ngundang. Nah, ada beberapa teman saya yang jadi hakim PT UN. Nanti insya Allah akan ngisi webinar seperti ini. Dan sekali lagi kita akan belajar ilmu-ilmu praktis ya, teori tapi praktis. Gitu. Insya Allah seperti ini, seperti dengan Mas Emil. Adik-adik mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah apa? Kiroah ini dekat masjid ini sudah. Nanti ketinggalan sholat. Ada yang ingin ditanyakan dari adik mahasiswa? Bung Fendi cukup? Senior? Saya harus menghormati senior, Mas. Ini sampun, Pak, sampun. Sampun ya. Kalau Bung Fendi sudah menyampaikan sampun, insya Allah adik-adik yang lain itu sami'na wa ata'na. Nah, gitu. Mas Emil ada quotes atau pantun lagi nih. Tadi kan dibuka dengan pantun. Mungkin. Kalau enggak ada, ya berarti closing statement. Monggo Mas Emil. Closing statement aja Mas Fatih. Jadi saya berterima kasih sebesar-besarnya ke Mas Fatih untuk kepercayaan dan kesempatannya bisa tukar pikiran, tukar pengetahuan, tukar pengalaman sama Mas Fatih dan juga teman-teman yang lagi menyelesaikan kuliah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah pengetahuan dan supaya tidak putus, bisa misalkan ada hal-hal yang kemudian ingin ditanyakan gitu ya, lebih jauh lebih detail, monggo lewat Mas Fatih, nanti Mas Fatih ke saya, atau monggo Mas Fatih share nomor saya, boleh sekali Mas Fatih. Karena saya juga sekian lama saya kerja di DPR itu emang
prinsipnya kudu banyak-banyak dengar, kudu banyak-banyak peka supaya kita banyak tahu dan kita bisa ngomong yang ada datanya gitu, yang ada buktinya gitu. Jadi nggak asal ngomong gitu. Jadi eh, masukan, pendapat, pertanyaan, tanggapan atau apapun itu dari teman-teman akan sangat saya apresiasi. Saya berterima kasih untuk kesempatannya kurang lebih 1 jam ini dan mohon maaf apabila ada tutur kata atau perbuatan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Itu Mas Fatih. J, terima kasih Mas Emil. Mas Emil ini asli Malang kan ya? Arema kan ya? Arema, Mas. Iya, Arema asli. Tapi justru kita ketemunya di Bali ya, karena beda angkatan. Saya aja yang kelihatan tua ya. Mas Emil kan masih muda sekali. Padahal kita jauh ya. Mas Emil ini kakak tingkat saya teman-teman, jauh sekali. Saya masuk itu Mas Emil sudah lulus. Jadi saya ini yang memang menua. Kakek pikiran. Semoga kalau ke Malang nanti kita ketemu Mas ya, kabar-kabarnya kita Kontak Mas, ngopi pasti lah. tak kabarin. Teman-teman ini seneng ngopi Mas. Bung Fendi itu waduh ahlul qahwah itu ya. Baik, seperti biasa teman-teman, kita berdoa bareng-bareng. Semoga ilmu kita barokah. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.